apa kabar nih? Semoga hari kalian lancar ya. Amin. Seneng banget, akhirnya kita bisa mulai episode pertama ini. Dengan saya Yayas dan rekan saya Sakila yang bakal nemenin kalian beberapa menit ke depan. Betul, setelah sekian lama di planning ya, akhirnya Creative Room yang mulai dari atur konsep sampai trial error berkali-kali debut juga hari ini. Bener banget. Buat yang baru denger, mungkin masih penasaran juga, sebenarnya Creative Room itu apa sih? Jadi ya kayak buat Creative Room sendiri tuh ruang buat kita belajar dan berkembang bareng di dunia kreatif yang ranahnya benar-benar luas banget ya. Di zaman yang benar-benar serba digital ini kan kita seringnya lihat cuman karya yang udah jadi, karya Bener yang banget. wah. Tapi kita kurang ngerti proses di baliknya kan. Nah, Bener, Kak. jadi di Creative Room ini kita benar-benar bakal ngulik satu persatu gimana prosesnya kayak ya. Oke. Terus kenapa sih kita ngerasa perlu bahas prosesnya juga, Kak? Karena ya yang sering kelihatan itu kan cuman hasil akhirnya nih, kayak sebuah karya itu kan pasti yang kelihatan oh hasilnya kayak gini wah banget, padahal bener di balik karya yang wah itu teman-teman ada proses yang nggak kalah wah nih Kak ya. Jadi itu makanya bahkan ada dimana momen dari produksi itu tuh kayak hampir nyerah gitu. Nah ini kita biar tahu gimana dibalik sebuah karya itu gimana. Oke. Berarti di sini bukan sekedar pamer karya dong? Bukan, di sini kita tuh benar-benar ngebedah dari nol. Kita sama-sama nol di sini. Dari gimana ide mulai muncul, gimana akhirnya ide dipilih, ngadepin realita industri kreatif di era serba digital ini yang serba kompetitif. Jadi nggak cuman wah ini karya yang wah gitu, tapi juga gimana proses yang itu tadi lebih wah dibalik karya itu. Oke. Terus konsep belajarnya tuh gimana sih, Kak? Apa ada yang lebih senior buat ngajarin gitu? Enggak, jujur ya, untuk konsep Creative Room ini tuh jadi kita modelnya nggak ada yang jadi guru ataupun murid, nggak ada yang ngerasa lebih jago juga. Jadi kita benar-benar pure sharing experience, sharing pengalaman pribadi gitu. Oke. Berarti kalau dirangkum, filosofi Creative Room itu apa, Kak? Jadi kreativitas tuh bukan cuma soal biar kelihatan lebih keren, tapi soal proses, keberanian yang harus dilewatin, jatuh bangunnya itu juga Kak. Jadi filosofi Creative Room tuh kurang lebih kayak gitu lah ya. Keren banget sih menurut aku. Udah jelas kan ya? Oke, udah jelas banget ya. Nah, sebelum lanjut, kita break dulu nih teman-teman. Jangan kemana-kemana, tetap di Creative Room. Ruang ide, ruang kita. Kota Pekalongan ada tempat istimewa, Institut Widya Pratama, kampus patriot yang ternama. Ekonomika bisnis, teknologi informasi. Di sini kami belajar, masa depan jadi pasti. Institut Widya Pratama, pilihan utama, membangun keterampilan, inspirasi perubahan dengan semangat membara, raih bintang di angkasa, bersama raih sukses dengan IWIBA. Dosen berdedikasi, mahasiswa berprestasi. Di setiap langkah kita selalu ada inspirasi. Kampus yang ramah, lingkungan yang kondusif, jadi pilihan terbaik untuk masa depan yang produktif. Institut Widya Pratama, pilihan utama, membangun keterampilan, inspirasi perubahan dengan semangat membara, raih bintang di angkasa, bersama raih sukses dengan Halo guys, balik lagi di Creative Room ya. Jadi untuk kali ini kita sudah mengundang narasumber yang wah dibalik suatu karya yang wah banget ya. Ini kita ada, boleh Kak kenalan dulu? Boleh banget dong. Halo teman-teman semua yang ada di rumah.
Namaku Nada Nabela, bisa kalian panggil Ibel. Hari ini aku berkesempatan nih dapat undangan nih dari Kak Sakila dan timnya Creative Room ya, Iya, betul. untuk hadir di acara on air pada hari ini buat jadi narasumber. Kita bakal sharing sih. Iya, betul. Nah, bolehkah kalau misalnya masuk langsung ke pertanyaannya? Boleh banget dong. Oke. Awalnya, Kakak buat inspire jadi presenter tuh awalnya gimana? Apa yang bikin Kakak, "Oh, aku mau jadi presenter," itu gimana ceritanya kalau boleh tahu? Kalau dari awal itu sih gak ada yang lebih ke kayak spesifik, "Ih pengen banget nih jadi presenter," itu Mhm. nggak ada ya. Cuman kan, dari hobi sama Mhm. happiness aja ya kayaknya, kayak kalau ketemu orang aku suka nih, terus kalau Mmm. aku di frame depan kamera aku suka nih, terus kayak Mmm. sharing kayak gini, itu kayaknya aku juga nyaman, juga Mmm. dari dulu, dari waktu kecil itu udah terbiasa kayak, di public place gitu loh. Maksudnya, apa ya, ekstrovert lah ya Oh kalau iya, zaman heeh sekarang. heeh. Nah itu. Berarti berawal dari hobi Iya sama emang betul. personality-nya sharing gitu. Iya, Nah, dulu kan dikit-dikit, kalau waktu kecil kan kayak lomba di mhm. luar tuh rasanya happy gitu, ketemu orang Mmm. juga rasanya happy, nggak yang kayak ada pressure kayak Oh gitu iya, sih. Gitu. keren. Nah, kan, ini kan tadi ikut lomba-lomba dari kecil ya. Nah, Betul. selama dari kecil sampai sekarang udah jadi presenter gitu tuh, pengalaman yang paling bikin heartwarming sama kayak, "Wah, aku suka banget pengalaman kali ini," tuh kalau boleh diceritain nggak? Boleh tahu? Boleh banget dong. Sebenarnya tuh kalau masalah pengalaman ya, kan aku belum yang terjun langsung di dunia kerja, aja kayak ini masih di, ranah kampus, terutama kan aku ikut WPI TV, Mhm. teman-teman itu yang paling penting yang membawa aku sampai jadi yang sekarang. Nah itu awalnya di WPI TV. Jadi kan di WPI TV kan kita boleh nih kayak, explore terus, Mhm. apa yang kita pengen pelajarin sih di WPI TV itu, Betul. apa sih yang kita suka sih kira-kira kayak Iya, gitu kan, heeh. Kak. Lah dari awal situ tuh pengalamannya tuh dibangun dari situ, Kak. Jadi, Mmm. eee, belajar sambil cari pengalaman Mmm. kayak gitu. Oke. Nah, kan sembari cari pengalaman tadi kan pasti ada jatuh bangunnya ya, Kak. Kalau Banyak banget misalnya sih. iya kan, kalau misalnya kayak misal on air ataupun dapet job jadi presenter nih, Kak Ibel nih, itu kalau misal hari itu lagi kurang mood, terus habis itu grogi, nervous gitu, cara ngatasinnya gimana, Kak? Buat teman-teman yang baru mulai Kalau ini buat nih. aku sih gampang banget sih Mhm. caranya. Cukup kayak, apa ya, bertanggung jawab sama diri sendiri aja gitu. Mmm. Kan, bayangin gini aja teman-teman kalau misal kita, udah ada tanggung jawab untuk kita bakal on air nih ya sama Mhm. Kak Sakila Iya, mungkin betul. dan teman-teman yang lain, tapi keadaan kita sedang tidak baik-baik saja biasanya. Mhm. Apa galau kah? Atau mungkin putus cinta atau Mhm. sakit mungkin. Cuman kan kita harus, membayangkan, loh kalau kalau di depan kamera nanti kita mukanya masam, Mhm. bete, terus, jelek, maksudnya, nggak good looking itu bukan dalam artian harus cantik atau ganteng, maksudnya tuh enak dilihat gitu loh. Tetap senyum, tetap happy, pembawaannya juga santai, Mhm. eee, pokoknya kita berusaha buat kasih yang terbaik di depan kamera dan juga buat audiens yang bakal nontonin kita, kayak gitu. Gitu. Jadi tenang aja. Jadi Iya misal nih biasanya kan, worry ya, biasanya mhm, presenter mhm, betul. atau, apa namanya, yang baru terjun di dunia public speaking atau presenter gitu kan biasanya kan worry kayak, "Ih aduh aku kok khawatir ya ini, Mhm. show aku Iya, bakal gagal," kayak gitu mhm, kan. Itu justru bikin apa ya, bikin hati kita nggak tenang. tambah pressure gitu Iya, ya? jadi mendingan kita, it's okay, kita bakal lewatin. Kalau salah itu kan di akhir, Mhm. masih ada kata evaluasi kayak gitu. Nah, kan di dalam tadi tuh kayak, setiap jatuh bangunnya itu tuh kalau misalkan tadi tanggung jawab ya Kak, sama diri sendiri. Nah itu kalau misalnya udah bener-bener kayak, "Aduh nggak bisa nih," terus akhirnya grogi, pressure banget biar ngalihin pikiran, biar improve itu gimana sih Kak? Kalau biar improve itu sebenarnya butuh latihan ya. Jadi kayak, eee
apa namanya, nggak bisa Langsung? langsung lancar Mhm. improve itu nggak bisa. Iya. Harus tetap dari kemarin-kemarinnya nih, misal kita mau, ada show di bulan Januari, terus udah ada tanggalnya misal Mhm alhamdulillahnya udah ada tanggalnya di Desember. mhm. Ya kita usahain kayak, apa ya, kita udah, Prepare. apa ya, prepare, kita udah kayak, apa ya, udah kenal aja, oh kita bakal bahas tentang ini nih, kita Mhm. harus, eee hafal lah ya istilahnya, kita mau ngobrolin tentang apa sih, apa yang harus kita bungkus di situ. Terus kalau misal udah bener-bener budreg, udah bener-bener nggak bisa, itu ya kuncinya tetap satu Kak, tenang, gitu. Mmm. Kalau kita udah latihan, kalau kita udah siap, ya insya Allah kita bakal, apa ya, Plong rasa aja tenangnya kita, tuh iya. lebih Heeh. banyak Iya. daripada rasa khawatirnya gitu. Juga yang paling utama juga itu harus pede, itu paling penting sih. Jadi Iya. kalau nggak pede, kita itu, apa ya, jadi gampang kayak, "Ih ih Oh kalau ini iya, gimana?" Kayak gitu. overthinking. Overthinking itu nggak boleh banget. Ya udah, kita jalani dulu sebisa kita, asal kita emang udah latihan, jangan sebisa kita tapi kita nggak ngapa-ngapain, Mmm. gitu. Nah, kan di setiap misal presenter ataupun on air itu kan banyak ketemu orang-orang baru ya, Kak. Nah, Iya itu betul. caranya biar bonding dan juga biar tetap santai, biar enjoy ketemu orang-orang baru itu gimana kalau boleh tahu? Kalau pengalaman aku sih dulu kalau awal-awal kayak misal dapat narasumber atau kita mau jadi moderator kan biasanya kan bakal ngobrol Mhm. sama orang ya, bakal Iya. banyak chit-chat sama orang. Mungkin baru kenal 1 hari atau 1 jam sebelum. Mhm. Ya menurut aku itu malah lebih apa ya, kita bisa bikin santai dengan awalnya kita kenalan dulu, sebelum Mmm. sebelum on cam kita bisa kenalan dulu, kita bisa ajak ngobrol dulu, mungkin tanya-tanya, "Eh, Mhm. kamu dari Iya. mana?" Gitu. Mungkin kalau enggak ya kayak, "Eh, kamu Basa-basi dulu kita gitu bakal ya? bahas ini kan, Kak, ya?" Heeh. Gitu. "Nanti kamu boleh kok, Kak, tanya ini, nanti aku bakal ngobrol ini, nanti aku bakal, cerita tentang ini," kayak gitu. Jadi bikin apa ya, chemistry kecil-kecilan dulu, nggak Mhm. usah yang Iya. harus chemistry-nya langsung dapat kan nggak Iya. bisa. Heeh. Jadi harus bertahap, kayak gitu. Buat Kak Ibel pribadi waktu acara kayak gini tuh prefer acara formal atau non formal nih? Kalau pribadi subjektif aja. Kalau aku sih dua-duanya oke sih. Mmm. Soalnya lebih apa ya, jadi semakin kita mencoba keadaan yang berbeda, itu Mhm. tuh semakin kita jadi mentalnya lebih kebentuk gitu loh. Mmm. Jadi kita nggak bakal khawatir kayak, "Aduh aduh habis ini kok formal ya? Aku ngomong Mmm. apa ini?" Kayak gitu kan, jadi Bingung. harusnya kan heeh, jadi bingung, harusnya kan jadi tantangan. Harusnya kita lewatin gitu loh, kita Mhm. terima. Jadi itu bikin pembelajaran dan juga bisa bikin tambah, apa ya, bekal lagi buat kita Mhm. gitu. Misal biasanya formal nih, kok tiba-tiba suruh Non yang formal, fun heeh. gitu kan. Ya kalau menurut aku sih nggak apa-apa kalau buat diri aku sendiri. Mmm. Walaupun mungkin, eee, ada orang yang lebih nyaman di formal dan ada orang yang lebih nyaman di yang fun gitu kan. Mhm. Tapi menurut aku nggak apa-apa sih, maksudnya lebih baik, cemplung dua-duanya gitu aja, Oh, gitu. gitu sih. Kalau misal ini acaranya formal nih, tapi audiens ini tuh agak susah diatur gitu. Kan karena biasanya buat acara formal kan yang hadir di satu kalangan aja kayak Mhm, Gen Z semua, terus mhm. habis itu orang dewasa semua. Nah, itu biar kita tetap, apa ya bahasanya ya, Bisa menguasai iya, suasana heeh, gitu. itu gimana? Itu, kalau aku sih bawa diri aku jadi diri sendiri dulu. Mhm. Jadi maksudnya apa ya, kalau kita ketemu orang tua gimana sih cara omongnya, kan nggak Mhm, mungkin kita ceplas-ceplos kayak kita ketemu iya, sama, eee, temen temen sendiri. sendiri yang seumuran, ya gitu kan nggak mungkin. Juga bahasanya juga lebih di apa namanya, yang orang awam tahu lah ya, maksudnya nggak yang terlalu Berat, heeh. berat. Misal kita jadi pembicara gitu kan, bahasanya yang kan lebih baik kita menyampaikan kepada orang itu, orangnya lebih paham, lebih mudah Mhm, paham mhm. daripada kita menyampaikannya dengan bahasa yang tinggi, tapi orang lain gak Jarang begitu paham, paham, heeh, itu kan oke oke. lebih, apa ya, sayang menurutku, waste Mhm, time gitu. iya. Nah, Itu sih. oh iya, Kalau buat
remaja, kalau Mhm. buat seumuran ya kita enjoy aja. Pokoknya Hmm. jadi diri sendiri. Hmm. Jangan, "Oh aku orangnya, eee, gini nih," maksudnya suka banyak bercanda, tapi nanti di on cam aku nggak mau banyak bercanda ah, kayak ya udah, datar aja gitu. Menurut aku lebih susah di diri sendiri nggak sih? Terus Iya. nanti kalau misal sukanya gaya bicaranya kayak apa gitu, ya udah bawain aja gaya bicara kamu kayak apa, sukanya kayak gini, oh lebih suka santai, ya udah Mhm. bawa aja asal, dalam ranah yang tepat. Maksudnya apa, ini kan kita misal contohnya kita on air, ini kan Mhm. kita tidak boleh membawa bahasa yang, kurang baik Mhm misal. mhm. Kalau kita di show atau komedi, stand up gitu mungkin Boleh, boleh heeh. seperti itu untuk misal. Terus ke anak kecil gimana? Nah itu kan beda lagi. Mhm. Anak kecil kan nggak mungkin kita ajak ngomong yang, apa ya, satu arah. Intinya, Heeh, iya. kita, ini A, terus nanti anak kecil langsung A gitu. Oh iya A, kan nggak mungkin. Mhm. Harus di A itu bla 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 Harus bla bla pelan-pelan gitu banget, kan. heeh. Iya, jadi kayak, pembawaannya juga harus mengikuti umur kayak gitu. Itu Nah, sih. oh, oke banget nih Kak, penjelasannya mudah banget dipahami. Terus, Mmm. ini selama jadi presenter ini, biar kita kan setiap orang kan pasti ada evaluasinya, terus juga ada kritiknya ya Kak. Biar kita lebih nerima kritik tersebut dan, "Oh aku kurangnya di sini," itu gimana? Karena kan kadang banyak orang kalau dikritik langsung down terus kayak, "Ah udah aku nggak mau kayak gini lagi," gitu. Biar kita malah improve bukan malah stop, itu gimana caranya? Kalau dari aku sih lebih ke kalau aku sendiri nih ya, Mhm. aku lebih prefer tanya dulu. Jadi Mmm. tanya duluan, misal nih, habis ada acara on air misal, atau habis aku jadi presenter nih di suatu acara gitu, nanti aku tanya, someone kayak, "Eh, tadi aku gimana? Tadi Mmm. aku kurangnya di mana?" Kayak gitu. Jadi aku minta masukan lebih dulu gitu, Kak. Mmm. Maksudnya ya it's okay, ada yang kan kritik kan kadang datang tiba-tiba tanpa kita Mhm tanya. mhm. Cuman kalau misal kita dalam diri kita udah ada niatan buat tanya, kayak, "Kita kurangnya di mana tadi?" Gitu. Aku tadi grogi nggak sih? Aku tadi kelihatan gemeter nggak tangannya?" Kayak Iya. gitu kan. Terus, "Tadi aku cara ngomongnya kayak gimana?" Kayak gitu. Itu lebih bikin hati kita tuh lebih Plong. plong, Mhm legowo kayak, "Oh, kan aku yang minta juga, kan mhm. it's okay." Juga di pikiran kita harus ada yang namanya kayak, apa ya, keyakinan bahwa kalau pesan dari orang, kritik dari orang, saran dari orang, itu tuh ya buat bangun kita. Kita malah harus bersyukur, kan kita dapat pesan, dapat kritik dari orang, ya kan? Mhm, iya betul. Gitu. Wah, jujur ya Kak, informasinya bener-bener bermanfaat banget, apalagi buat temen-temen yang baru mau mulai, mau jadi MC atau presenter atau yang bener-bener ngobrol di public space ini. Kalau aku pribadi ya, informasi dari Kak Emil ini ngebantu banget ya. Alright, terima kasih banyak ya buat teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir. Juga terima kasih banyak buat Kak Iya, Ibel udah jadi narsum sama-sama. hari ini. Buat teman-teman, aku izin tutup acara episode hari ini dulu. Jangan lupa buat teman-teman nih, like, comment, share, and subscribe web YouTube kita di official WPI TV dan juga kalau boleh ya teman-teman boleh diintip website kita di wpi.iwima.ac.id. Jangan lupa juga buat teman-teman buat follow all sosmed kita di WPI TV_Iwima. Kita ini ya Kak nanti jargonnya ruang ide ruang kita. Siap. Oke. Creative Room, ruang Ruang ide, ide, ruang ruang kita.